Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada? Sahabat Unirifa, sahabat Julius, sahabat Bang Zuma, sahabat Bamtri, sahabat Al-Ayubi, dan sahabat semua apologet. Seperti biasa, Unirifa akan mereaction video-video yang beredar di sosial media di mana video ini wajib kita tanggapi. Untuk apa? Supaya menambah wawasan dan memberikan kepahaman dan juga untuk ya mudah-mudahan dengan seperti ini kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebenaran. Nah, karena terpublishnya di sosial media, maka setiap orang bisa mengakses informasi dan itu juga hak manusia untuk meriak apa yang beredar. Maka tetap dengan ranah dan etika kalau meriak tetap harus menggunakan apa kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh Islam dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kali ini aku ingin mereaction sebuah video, teman-teman. Ini kenapa aku mereaksi video-video yang berbau Kristen-Kristen seperti ini karena aku pendiskusi lintas agama yang sering sekali berhadapan dengan umat Kristiani, di mana ketika aku berdiskusi lintas agama dengan umat Kristiani, kebanyakan jawaban mereka itu berbeda-beda terkait pertanyaan aku. Kadang aku kasih satu ayat, mereka menjawabnya dengan cara berbeda. Nah, oleh karena itu perlulah kiranya kita mendapatkan wawasan-wawasan baru dari orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang kredibel. Nah, masalahnya kali ini teman-teman tahu sendiri kan, salah satu apologet yang cukup dibanggakan sama Kristen sendiri ya, Kristen sendiri yang membanggakan karena apa? Karena orang ini sempat pernah viral karena membahas tentang eee Kemenak kalau tidak salah. Jadi kalau ada orang yang diagungkan oleh satu komunitas, maka mereka serahkan berarti otoritas untuk menjelaskan kepada dia. Nah, ini Elia ini menjelaskan tentang bahasa roh. Masalahnya adalah apakah Elia betul-betul salah satu orang yang memiliki otoritas? Nah, itu pun kalau dalam Islam kita harus selidiki, tapi kalau dari mereka mereka terima itu urusan mereka. Mari kita dengarkan video dari Elia dulu ya tentang bahasa roh. Bisa ngerasain itu roh tuh datang gitu. Oke, tapi lu nggak lu sendiri juga nggak paham apa yang lu omongin? Nggak paham. Oh. Gua agak ini sih, yang gua bingung pada saat itu lu tuh punya kesadaran penuh buat ngomong itu atau enggak gitu? Enggak punya. Jadi itu keluar aja. Kejadian turunnya roh dan manusia berbahasa selain yang dia ngerti itu pas lagi kejadian apa sih? Yang roh lidah-lidah api turun. Bahasa roh merupakan salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum naik dan terangkat ke surga, ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang ke bumi ini, ia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, melainkan ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus Kristus sendiri. Artinya, ketika Roh Kudus itu datang ke dunia ini untuk memuliakan Yesus dan mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, itu menggunakan karunia Roh Kudus itu sendiri. Yaitu dengan apa? Bernubuat, mengajar, bahasa roh, dan lain sebagainya. Jadi, secara esensial, tujuan adanya bahasa roh yang adalah karunia dari Roh Kudus itu adalah untuk memuliakan Yesus dalam tujuan penginjilan. Hal ini dibuktikan pada peristiwa di hari Pentakosta, di mana para murid dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka berkumpul di loteng dan Roh Kudus itu memberikan mereka karunia berbahasa roh. Sehingga ketika mereka berbahasa roh, orang-orang pendatang dari bangsa lain bisa mendengarkan Injil di dalam bahasa pendatang itu sendiri. Makanya mereka keheranan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Misalnya saya orang Indonesia, saya pergi ke China untuk menginjili dan saya tidak mengerti bahasa China. Tetapi Roh Kudus itu memberikan saya karunia untuk berkata-kata dalam bahasa Cina agar orang-orang di Cina mengerti Injil dari apa yang saya ucapkan itu. Itulah bahasa roh. Karena tujuan bahasa roh adalah menginjili. Jadi, kalau narasumber dalam video tersebut mengatakan bahwa bahasa roh itu hanya dimengerti oleh saya dan Tuhan saja, yang lain-lain tidak mengerti, maka itu tentu saja salah. Karena tujuan bahasa roh itu adalah untuk menginjili. Kalau bahasa itu tidak dimengerti, siapa yang akan diinjili? Lagi pula, Rasul Paulus dalam 1 Korintus Pertanyaannya kalau bahasanya tidak dimengerti siapa yang diinjili? Kan Injil itu seluruh, ya kan? Menginjili kan seluruh makhluk menurut Yesus. Ya makhluk halus mana tahu ya kan? Ya mana tahu. Coba lanjut dulu.
Korintus 14 ayat 13 menasehati kita agar ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh, maka kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan karunia menafsirkan bahasa itu, agar orang-orang yang mendengarkan kita ketika berbahasa roh dapat mengerti dan kemudian dibangun oleh kesaksian kita melalui bahasa roh itu. Loh, bukankah di 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan tak seorang pun yang mengerti bahasanya, dan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia? Tentu saja tak seorang pun yang mengerti bahasanya, tetapi tidak berarti tidak bisa ditafsirkan. Makanya Rasul Paulus mengatakan kalau kamu Gini loh, ini kontradiksi banget nih Elia bilang. Elia mengatakan bahwa bahasa roh itu untuk menginjili. Otomatis bahasa asing yang diucapkan oleh orang lain yang tidak sebangsa dengan orang itu, itulah bahasa roh. Tapi kemudian harus ditafsirkan. Bahasa roh, bahasa asing yang bahasa Inggris itu pasti dimengerti sama orang Inggris. Nggak perlu ditafsirkan. Bahasa, omongan. Nah sekarang harus ditafsirkan. Ini yang benar yang mana sebenarnya? Inilah kalau seandainya setiap orang memiliki paradigma masing-masing, suka ya ya akan jadi beginilah teman-teman, ya gitu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Apa sih kata Elia? Tapi bukan itu sih, ini ada beberapa Elia kita mau kasih dulu satu video buat teman-teman semua hadiah juga tentang bahasa roh juga ya. Oke, kita lihat. Setiap orang dari mereka tuh berbeda penafsiran terkait bahasa roh, guys. Yang saudara harus tahu bahasa roh itu bukan terlalu mengada-ada atau terlalu tinggi. Bahasa roh adalah bahasa roh saudara dan saya. Bahasa roh diberikan karunia-Nya oleh Roh Kudus, tapi diaktifkan oleh iman kita. Sama seperti kesembuhan. Kesembuhan itu karunia diberikan oleh Roh Kudus, tapi yang aktifkan siapa? Iman saudara. Tadi setiap saudara yang sembuh bukan karena saya, tapi karena iman. Saudara gerakan bagian tubuh saudara yang sakit tiba-tiba nggak sakit. Kenapa? Iman saudara. Begitu juga dengan bahasa roh. Bahasa roh saudara terima dari Tuhan. Lalu apa? Siapa yang menggerakkan mulut saudara? Bukan Roh Kudus. Karena ini bahasa roh kita. Kita yang menggerakkan mulut kita, kita yang menggerakkan lidah kita, dan roh yang menyertai. Memang pertama kali kita berbahasa roh, kita akan ngerasa seperti apa? Wah, ini mah bukan bahasa roh. Karena apa? Daging seteru dengan roh. Daging kita nggak suka, daging kita nggak nyaman. Mari kita coba sama-sama, kita bangkit berdiri. Ayo semuanya. Ingat, karunia ini tersedia bagi setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Amin. Tutup mata kita sama-sama, angkat kedua tangan kita. Ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, aku minta karunia bahasa roh. Tuhan aktifasi di dalam diriku. Aku menerima karunia-Nya di dalam nama Yesus. Dalam hitungan ketiga, saudara mulai buka mulut saudara, mulai gerakan lidah saudara, mulai berbahasa. 1, 2, 3. Korabase kerebearabase kerabapapaparabase. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabalalabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Terus. Keluarkan. Korabase kearabakarabase kerabakarabase kerabaralabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerapata karabase, kerapata lalalabase, kerabayarabata karabata karabararara. Semua mulai lakukan, semua mulai lakukan. Kerabata karabase, kerebiarabata karabalalabase, korabata karabase, karabalalabase, kerabararabase, kerabar. Amin, amin. Nah, banyak dari saudara pasti ngerasa ini kayaknya bukan bahasa roh deh, ini kayaknya bahasa saya doang deh. Saya mau bilang sama saudara, itu adalah kedagingan saudara yang bilang. Karena bahasa roh yang palsu itu tidak ada. Kenapa tidak ada bahasa roh yang palsu? Karena bahasa roh gunanya buat diri saudara. Makanya lebih berguna saudara berbahasa roh di kamar sendiri daripada di ibadah. Saudara setuju sama saya? Sama aja dibilang doa ada yang palsu nggak? Lah ketika kita tutup mata, kita berdoa, kita bilang Tuhan, itu udah berdoa.
Nah, bahasa roh juga sama. Ketika saudara tutup mata saudara, ketika saudara berbahasa roh, itu adalah roh saudara sedang berdoa kepada Tuhan. Ya itu tadi bahasa roh siraba-raba karaba-raba ya yang disampaikan oleh Pendeta Garen, anaknya dari siapa namanya? Siapa anak dari Lumaindong. Aduh, maaf, tadi suaranya kecil ya. Padahal saya sudah bicara loh. Itu dia tadi adalah video dari bahasa roh versi anak pendeta dari Gilbert Lumaindong. Siapa namanya? Garen ya, Garen kalau nggak salah namanya. Nah, sementara menurut Elia bahasa roh itu ya bahasa asing. Garen bahasanya seperti tadi, gara bara bara bala bahasa bara sebelah kata bahasa mana ya kan? Begitu ya. Nah, pertanyaannya yang benar yang mana kan gitu ya? Atau yang salah yang mana gitu? Atau jangan-jangan salah semua atau gimana gitu. Nah, kita lihat dulu teman-teman beberapa bahasa-bahasa ruah ini ya. Ini penting buat kita ini sebagai pengetahuan mana yang betul ini ya. Mari kita lihat lagi teman-teman, bahasa roh. Ini bahasa roh lagi nih. Ya, hari ini kita membahas bahasa roh teman-teman. Apakah saya cukup mampu berbahasa roh? Mari kita lihat video ini bahasa roh. Berhati-hatilah engkau anak-anakku. Jangan engkau membuat kelompok-kelompok di luar hambaku yang aku pilih ketika engkau berkubu anak-anakku penyusupan ini akan masuk engkau tidak dapat bisa melihat dengan murni pekerjaan aku Tuhan Allahmu. Engkau akan menantang apa yang aku pilih. Apa itu maksudnya itu? Imbado ondo boros ai. Boros ai. Ada-ada aja ya. Lagi ya guys. Sepertinya aku jadi seneng dengerin bahasa roh ini. Dengar lagi ya bahasa rohnya ya. Lagi nih. La 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 la. La 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 la. Roh Kudus, kau berikan roh hikmat dan wahyu. Turun kau bukakan ya Tuhan. Pengurapan ini turun tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa, kau beri kapan. Lihat apa yang Tuhan sedang sediakan di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, bawa. Yes. Dia sedang bergerak, bekerja. Dia sedang berjalan, saya lihat dia berjalan. Terus. Dia bukan suaranya. Terima dalam nama Yesus. Yang haus. Minum, kata Tuhan, minum. Dalam nama Yesus. Jesus. Terima. Yes. Terus. Roh Kudus. Yes. Terus lebih lagi yang biasa. Jangan tahan. Lepas. Terima lebih lagi. Yes. Roh Kudus. Ya, lebih ya. Ambil. Lebih ya. Ya. Terima. Terima dalam bibis.
Kudus. Penuh Roh Kudus. Yes. Yang hatinya siap, yang hatinya siap. Dia senang. Beri pengertian. Eh, tapi kok serem banget ya? Sorry ya. Tadi kayak denger nih, mohon maaf. Kayak denger nggak sih kalian tadi kayak gitu-gitu? Sorry, aku tuh kayak spooky banget tau gak sih, kayak nonton film hantu gitu. Pernah kan ada yang kayak gitu yang kayak film-film serem gitu. Pernah gak sih nonton gitu? Pernah kan? Yang film tuh bener kan? Bener kan? Spooky banget kan? Menyeramkan banget kan? Coba. Singer semuanya singer sama turun ke bawah singer. Pemain musik ini ada urapan pujian untuk bawa hadirat. Penari turun ke bawah. Saya akan mau impartasi mulai dari pemuji penyembah, pemain musik, semua sekalian penari semua kumpul. Yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Yang laki sebelah kanan saya, pegangan. Yang perempuan, saya minta tolong, saudara. Saya Tuhan suruh saya impartasikan. Saudara yang jadi penyanyi, singers, musik maju depan. Lari. Oh, laba. Ero. Silahkan lihat Ero. Pendoa masuk menara. Masuk pendoa masuk. Masuk barisan. Pendoa masuk barisan. Pendoa pemuji penyembah pegangan tangan cewek, perempuan, laki-laki. Saya rasakan ini. Oh, api doa pujian penyembahan. Untuk Sumatera, cepat lari. Penari, kau menari buat Tuhan. Yes, pegangan tangan. Sekarang Bapakku berdoa dalam nama Yesus, siap terima. Touch. Terima, touch. Roda, touch. Api dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Oh, penuh Roh Kudus, penuh bangga dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan api doa pujian penyembahan. Oh Roh Kudus terus di kota-kota, di cabang-cabang, di mana engkau bekerja, di dalam nama Yesus. Revival. Gimana ya mau bilangnya? Coba. Aku kehabisan kata-kata guys. Mau ngejelasin. Maksudnya sebenarnya bahasa roh. Kok bisa gitu ya? Hah? Ya maksudnya aku kehabisan kata-kata. Coba ini kita minta pendapat Pak Idris dulu ya. Coba kita dengerin pendapat Pak Esra Suru guys terkait tentang bahasa roh. Saya Sastra Elvan Waruwu dari Nias. Saya mau tanya, kenapa masih banyak gereja yang mengajak jemaat berbahasa roh? Padahal Paulus telah menegaskan peraturan jemaat yang di dalamnya meluruskan tentang bahasa roh. Apa yang menjadi dasar mereka melakukan hal itu? Dan apa perlu bagi kita yang sudah paham meluruskannya? Terima kasih, Pak. Ya, mengapa sih banyak yang mengajar bahasa roh? Mendorong jemaat berbahasa roh. Sebenarnya itu kan bahasa roh itu kan salah satu karunia. Ya. Dan karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Ingat bahwa tidak ada satu karunia yang wajib dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat tentang karunia, kepada seorang roh memberi karunia ini, kepada seorang roh memberi karunia ini, kepada seorang roh memberi ini. Apakah mereka semua mendapat karunia ini? Tidak.
Ya, artinya karunianya beda-beda. Nah, maka bahasa roh itu salah satu karunia. Berarti roh karunia bahasa roh bisa diberikan kepada saya, tapi tidak kepada Nona. Iya. Bisa diberikan kepada Nona, tapi tidak kepada yang sana. Bisa diberikan kepada sana, tapi tidak pada kita berdua. Nah, kalau saya mewajibkan semua kita harus berbahasa roh, itu namanya saya paksa supaya semua mendapatkan karunia bahasa roh. Pada Roh Kudus itu hanya memberikan pada orang-orang tertentu. Ya. Tapi mengapa kok mereka terus saja mengajar bahasa roh? Karena mereka punya pikiran lain. Karunia Roh Kudus, bahasa roh itu bukan hanya sekedar karunia roh, tapi itu adalah tanda orang dibaptis dengan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Tanda bahwa kamu ada Roh Kudus. Kamu harus bahasa roh. Jadi bayangkan, kalau Nona tidak berbahasa roh, Berarti belum Nona tidak punya ada Roh Roh Kudus. Kudus. Belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, apalagi kepenuhan Roh Kudus. Buat itu harus ngomong yang tidak mengerti. Ya, batu kayu sapu mengerti? Mengerti. Jangan ucap itu. Omong yang tidak dimengerti. Coba Nona praktek. Ucapkan satu kata yang tidak dimengerti. Ya. Simbala-bala-bala. Tidak mengerti. Nah, jadi begitu. Ya. Atau boleh juga yang dimengerti, tapi ya mereka bilang begini, memang dari roh, tapi roh tidak akan memberikannya kalau kamu tidak ada langkah iman. Itu sama seperti pompa air Sanyo tuh ya. Itu memang untuk pompa air, tapi dia tidak bisa pompa kalau tidak ada pencingannya. Ya, jadi mesti taruh air dikit dulu baru keluar. Nah, kita harus mengambil langkah iman dengan berbicara, baru Roh Kudus mengubahnya menjadi bahasa roh. Maka mulai bicara, ayo bicara apa? Ya macam-macam teori. Ada yang bilang bicara ya 1-2 kata ya. Ada yang bilang tidak dimengerti, ada yang bisa mengerti tapi 1-2 kata yang dimengerti, tapi mulai dari mengucapkannya secara perlahan-lahan lambat, makin lama makin cepat dan makin kurang jelas. Oke, ini masih ada lagi nih ya, ini masih ada lagi bahasa roh nih. Ini bahasa roh nih. Ini tadi Pak Esa suruh dan aku nggak dapat esensi ya, yang penting suka-suka hati mereka aja lah. Mau pakai bahasa mana nih? Suka-sukanya aja lah. Kenapa ya signal aku bermasalah ya? Kenapa kok nggak kelihatan ya? Aku padahal udah share screen loh. Guys. Kelihatan nggak ya aku share? Kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan lagi. Kelihatan ya? Coba kedengaran suara nggak? ke Yerusalem dan mereka mendengar murid-murid Yesus mengucapkan bahasa-bahasa asing yang mereka tahu karena mereka datangnya dari luar negeri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahasa roh yang kedua adalah bahasa yang mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Alkitab mengatakan itu adalah keluhan-keluhan yang tidak bisa diucapkan sehingga roh yang berdoa untuk kita kepada Bapa. Dan yang ketiga, bahasa roh yang ketiga adalah bahasa kasih. Pasti bahasanya berubah. Yang dulu marah, sekarang jadi peramah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya, karakternya, perkataannya berubah sehingga kehidupannya menjadi berkat. Saya pelajari di Alkitab ada 3 ya, apapun yang benar, yang betul menurut mereka biar permasalahan sosial semua menimbulkan satu
Oleh karena itu teman-teman ya, umat Kristiani, kembali lagi saya selalu bertanya, siapa sih otoritas tertinggi ketika menjelaskan iman kalian? Nah, mari kita lihat ayat-ayat kitab suci Bible, ayat kitab sucinya umat Kristen terkait tentang bahasa roh. Kita kembalikan ke kitab sucinya, nanti interpretasinya biarkan mereka saja ya. Karena kita bukan orang Kristen, kita baca kitab sucinya aja. Ayat emas Alkitab tentang bahasa roh terbaik. Langsung saja mari kita lihat. Sebab jika aku bahasa roh berkulah, tapi aku mengikuti tidak ada berarti sebab jika aku berdoa bahasa roh, makanya nggak ikut-ikut pakai doa. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa berkata-kata pada manusia? Ini gak Elia ya. Elia bilang tadi bahasa roh digunakan untuk injili. Sebab tidak ada seorang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Ya, nih itu ya. Teman-teman baca. Sorry aku besarkan. Nah, jadi di sini kata Elia salah. Elia tidak memahami ayat 1 Korintus 14 nomor 2. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Nah, ini bahasa roh, karunia roh. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Artinya dia sendiri harus menafsirkan apa omongannya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya doa. Lagi-lagi Roh Kudus. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mana yang paling benar antara Elia? Elia ini kan salah satu apologet yang viral dikarenakan mengkritisi dan dia berseteru dengan Lina Wijaya kemudian dengan kasusnya dan penyakitnya ya, dan dia menjadi penginjil, menjadi apologet yang didengarkan oleh beberapa apologet lainnya. Dan memang dia sempat pernah berdiskusi dengan saya dan dia ingkar juga sih beberapa tema diskusi yang harus kita jalankan. Tapi poinnya bukan di situ teman-teman, poinnya adalah bagaimana cara supaya seseorang itu bisa dikatakan punya otoritas dan punya kredibilitas ketika menjelaskan agama mereka. Yang ketiga adalah mana yang paling benar di antara mereka ketika mereka semua didukung mereka. Kan bahasa roh itu bahasa asing, mungkin ada kan bahasa yang tidak bisa dimengerti juga ada dalilnya. Maka ini ada siapa yang sebenarnya ini problem dengan jaringan aku ya. Terjadi hilang dalam aku foto dulu. Ya. Mungkin segitu dulu aku bisa sampaikan karena bahasan tentang bahasa ini ya tidak terlalu banyak sih yang bisa aku kritisi atau perlu aku sampaikan. Yang jelas adalah kita harus berpikir ulang untuk menerima sebuah statement dan pengakuan karena pengakuan itu bisa jadi dusta. Untuk membedakan mana dusta maka ada kajian ilmiah yang terikat untuk menentukan apakah omongan itu dusta atau betul. Nah, siap-siap buat teman-teman semua, di akhir zaman ini akan banyak penipu-penipu yang muncul, bahkan sudah banyak penipu yang muncul yang mana mereka selalu mengklaim tanpa bisa menunjukkan bukti ilmiah. Kalau zaman dulu kenapa para nabi bermukjizat? Karena tidak butuh data ilmiah untuk membenarkan para nabi karena mereka membawa mukjizat dan tentu apa yang memang tidak merugikan orang lain seharusnya. Nah, mungkin itu saja kali ya yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya saya mau nonton lagi deh. Nanti lah ya.